kaca, meludahi orang lain, gitu ya. Identifikasi marahnya, Bapak bagaimana ya kalau misalkan Bapak marah? Apakah Bapak sekarang merasa marah? Apakah Bapak mudah marah misalkan ya? Itu mengidentifikasi marah, ya. Kemudian tanda dan gejala yang dirasakan, bagaimana tanda dan gejalanya? Ya, apakah detak jantungnya meningkat, sesak nafas, ya, apakah memerah, apakah tremor, itu kan beda-beda tuh responnya. Ya, identifikasi bagaimana tanda dan gejala yang dirasakan ketika marah. Ya, tuh. Kemudian mengidentifikasi PK yang biasa dilakukan. Ketika dia marah, dia ngapain? Apakah bakar rumah? Apakah pukul orang? Ya. Mengidentifikasi PK yang biasa dilakukan, mengidentifikasi perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Apakah memukul orang, meludahi orang, apakah nabrakin motor misalkan ya, atau misalkan kebut-kebutan di jalan gitu ya. Identifikasi. Kemudian mengidentifikasi akibat dari tindakan yang dilakukan. Akibatnya apa? Misalkan kalau sedang marah, ya, dia memukul kaca. Akibatnya apa? Apa? Berdarah enggak tangannya? Apakah dia merasa menyesal? Gitu ya. Maka identifikasi akibat dari PK. Ya. Identifikasi akibat dari PK yang dilakukan. Kemudian, nah, cara yang pertama adalah melatih mengendalikan PK dengan cara latihan napas dalam. Artinya kalian, karena kan gini ya, masih ingat nggak saya pernah menyampaikan bahwa orang yang PK itu energi dalam tubuhnya itu sangat banyak ya. Kalian kalau ada orang yang marah, ada yang berantem gitu ya, pasti ketika ada yang bisa itu nggak cukup satu orang gitu, karena gede ininya ya. Makanya kita harus mengendalikan cara dengan napas dalam ya. Jadi poin yang pertama di SP yang pertama PK itu adalah poin intinya adalah mengajarkan pasien dalam bernapas dalam ya. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ke SP yang kedua ya. Nah di SP yang kedua ini ya, di SP yang kedua ini untuk masalah SP obat ya, sebetulnya dulu itu adanya di SP yang terakhir, baik halusinasi, baik RPK ya. Tetapi setelah adanya perubahan, SP obat ini pindah ke SP yang kedua. Ya. Kalau dulu SP obat ini adalah posisinya di akhir. Di akhir. Misalkan kalau RPK di SP yang kelima, kalau halusinasi di SP yang keempat. Ya, itu kalau obat. Tapi kalau sekarang pindah ke SP yang kedua. Nah, SP yang kedua itu pindah ke SP yang ketiga. SP yang ketiga pindah ke SP yang keempat. Ya, SP yang keempat pindah ke SP yang kelima. Ya, itu yang RPK. Nah, jadi poin yang kedua, jadi poin yang pertama tadi adalah mengajarkan cara napas. Kemudian poin di SP yang kedua adalah mengajarkan cara minum obat. Kenapa kita mengajarkan? Karena pasien yang gangguan jiwa itu karena sakitnya sudah lama, ya sudah bosan dengan obat, maka kita perlu memastikan apakah obatnya diminum atau tidak. Ya, bisa saja kalau misalkan kalian kasih obatnya ke pasien, ya, kasih obatnya ke pasien, kalian tinggalkan begitu saja, ya, bisa saja si obat itu disimpan di bawah lidahnya, ya, sublingual di bawah lidahnya disimpan, kalian pergi obatnya dibuang. Maka kalian perlu pastikan sampai harus membuka mulut, dilihat apakah obatnya masih ada atau tidak. Ya, itu yang gangguan jiwa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah melatih mengendalikan PK dengan cara fisik yang kedua. Ya, sebetulnya bukan cara yang kedua, melatih pasien yang marah, yang PK itu dengan cara memukul bantal, kasur atau bantal, ya, atau samsak juga boleh. Kenapa? Yang tadi itu ya, bahwa orang yang marah itu energinya banyak dalam tubuhnya itu, maka kita perlu mengeluarkan kemarahannya, energi itu dengan cara memukul bantal. Kalau kalian sedang marah ke pacar kalian, misalkan ya, ke siapapun, pukul aja bantal, ya, tutup kamar kalian, tutup pintu kamar kalian, ya, nyalakan musik yang kenceng, misalkan ya, sambil teriak-teriak dengan kedengaran keluar. Ya, jadi itu yang ketiga adalah cara latih pasien untuk memukul bantal, ya, kasur atau bantal. Nah, di poin yang keempat, di sini ada kalimat-kalimat yang nampaknya kalian agak kebingungan, ya. Nah, di sini
Poin yang kedua adalah kalian harus melatih atau mengungkapkan marah dengan cara verbal. Ya, mengungkapkan marah dengan cara verbal. Artinya di sini kalian harus bisa menolak dengan baik. Bisa saja kan kalian marah itu karena kalian tidak bisa menolak ajakan orang lain. Diajakan yuk kita nongkrong misalkan ya. Karena kalian nggak enak dengan teman kalian, akhirnya kalian tidak bisa menolak. Gitu ya. Itu kan menjadi masalah. Artinya kalian harus mengajarkan bagaimana cara menolak dengan baik. Nah, biasanya orang yang PK ini ya, biasanya dia diawali karena halusinasi. Maka kita harus mengajarkan kepada pasien bagaimana cara menolak yang baik. Ya, cara menolak yang asertif. Maka kita ajarkan. Ya, mohon maaf saya tidak bisa misalkan ya. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti ajakan kamu sekarang karena saya sedang istirahat. Ya, kita ajarkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua ya, mengungkapkan dengan baik. Misalkan kalian sedang marah nih. Ya, sedang marah, maka ungkapkanlah dengan cara-cara yang baik. Ya. Tolong dong baju saya jangan dipakai misalkan. Tolong dong sendal saya jangan dipakai gitu ya. Itu kan mengungkapkan marah dengan baik. Ya. Jadi poin yang ke-1 apa tadi? Menolak dengan baik ya. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mengungkapkan perasaan dengan baik. Ya, kalau yang tadi kalau marah ungkapkan dengan baik. Kalau yang sekarang ya perasaan, mau bahagia mau marah ungkapkan. Ya. Jadi itu adalah mengungkapkan secara asertif. Itu poin yang keempat. Nah di poin yang kelima kita harus mengajarkan cara berdoa. Kalau misalkan kita sudah mengajarkan minum obat, mengajarkan cara mukul bantalan kasur, mengajarkan secara verbal, ya maka kita ajarkan yang terakhir adalah berdoa sesuai dengan keyakinan. Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan. Nah untuk berdoa sebetulnya ya banyak hasil penelitian yang menggambarkan bahwa orang yang memiliki masalah kesehatan mental itu kalau sholatnya bagus katanya itu biasanya lebih mudah untuk sembuh. Ya. Karena kan masih banyak nih yang mudah cemas ya, yang overthinking gitu kan. Itu biasanya karena sholatnya tidak bagus katanya. Ya. Jadi maka kita ajarkan di SP yang terakhir adalah kita mengajarkan bagaimana cara berdoa. Itu ya. Oke, sekarang silakan baca lagi yang selanjutnya. Yang poin selanjutnya. Kalau yang nggak ada ditanyakan aja kalau yang kurang paham. So. Sekarang apa? Yang ISOS deh. Ada 3 SP.